Pak Arif, kok saya ngomong gini lah Pak Andoko, kalau saya cerita dari Pak dikira saya bohong. Saya itu ya seperti itu. Jangankan saya, anak saya, istri saya diganggu, rumah saya gak dilemparin, dibakar. Itu terjadi karena dia memang di Jawa Selatan ini Pak, ininya Pak, ya magicnya. Dan makanya dia pasiennya banyak Pak, karena memang sebenarnya sakit itu kan tidak sebatas karena fisik medis Pak. Dan kadang ya banyak penyakit yang non medis itu menyebabkan fisik. Nah, dia nih bahasa banyak pasien sampai istrinya nggak tahan Pak berhenti jadi terapis ya, saya nggak butuh uang istrinya gitu. Padahal kalau bahasa memang gratis ya, saya nggak butuh uang, tapi sekarang kan Pak godaannya cobaan itu berhenti. Nah akhirnya ketemu saya, dia waktunya banyak waktu untuk ngajarin saya. Nah akhirnya saya ini beranikan diri praktek. Nah pada saat kondisi sekarang ini dengan cara yang sederhana ini kita kok bisa mendeteksi gangguan medis Pak dengan alat yang kemarin ini sudah kita sampaikan ya. Ini udah kalau kita tempelkan terutama di telapak kaki dulu Pak, yang bagian ini di sini Pak ya, maaf ya. Di bawah jari-jari itu ada yang di Surabaya, itu di Surabaya pelatihan bahasa 40 peserta awalnya itu 22 tuh Pak. 8 awal terdeteksi gangguan medis. Ada yang baru surajatan, saya tempel ini tuh langsung teriak kesakitan. Itu kita perbaiki dengan bacaan kayak itu sampai setengah jam baru dia pulih. Nah itu 8 apa? Yang 4 kesurupan. Nah ini di Tanjung Pinang juga sama Pak. Kita diadu pasien itu ternyata tadinya banyak medis, ini ternyata yang 9 pasien, 1 orang itu yang betul murni medis, 8 orang itu karena gangguan jin masak. Sampai di sana ada kiai namanya Pak Suparno yang punya pesantren Al-Fauzan. Itu sampai juga dari Banyuwangi dia juga kita terapi, dia perhatiin, ikutin untuk sederhana ya, dia sederhana. Yang di Madiun juga peruyah Abah Nur, itu juga cerita yang videonya laser ya, yang dia pegang abahnya pegang bahasa itu sama Pak, dia juga peruyah. Kita terapi itu saya juga sakit sumber ini udah terus kita terapi. Nah, terapi ini juga cara sederhana, tapi yang unsur utama dan terapi ini adalah pertama adalah ada unsur kitanya terapis ya, yang insya Allah diharapkan yang anif lah ya, ini itu. Kedua adalah pihak keluarga. Ada pihak keluarga itu luar biasa, cincin atau itu pada istrinya, adiknya, atau bapak ibunya. Nah ini saya sampaikan juga sama dengan dia ibunya terapi itu, gangguan jin jenazah itu pergi dengan tidak kita berantem, tidak ada berantem, tidak ada kata yang jelas sampai kesurupan. Kalau jinnya lunak Pak, dengan kita rapi dia akan nyikis dia. Kalau jinnya bandel dan nyurupin, nah terus kita ajak sadar terus kan kesurupan Pak. Kita sadar terus akhirnya sampai dia nurunin sadar. Ada yang di Tanjung Pinang itu siapa kayak ditakilkan, kita tuntut sadar aja Kak, sampai mulai bisa ya itu jinnya keluar Pak. Tidak ada yang kita berantem tanpa kekerasan artinya ya. Nah Anda kita sampaikan Anda kamu udah masuk Islam, kalau beliau jangan kita cari tempat yang lain, tempat lain yang lebih layak, yang pantas untuk ini kan enggak. Terus dia nangis, jinnya nangis. Aku tinggal di tempat mana ini, banyak gitu jin nangis. Setelah kita jelaskan Asmaul Husna ya, Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya, kita jalan jinnya diam, akhirnya aku tuh yang kasih anak ini yang jaga siapa. Nah ini jenazah tuh sih nangis sama mau tinggal di mana sama anak ini yang jaga siapa. Kata gitu Pak. Insya Allah anak jaga Allah, yakin sama Allah, jaga tidak masuk Islam, tak paham ya, dapat hidayah, pulang. Nah, ini kasusnya seperti ini Pak. Nah, serangan balik kesan relatif tidak ada Pak. Ya ada sedikit tapi relatif saya tidak ada serangan. Dan dalam arti kita mengeluarkannya tidak kekerasan. Dan bahkan saya pernah juga kasus melakukan bisa 1 jam, 2 jam kesabaran. Yang yudasi sampai 3 kali ya, perlu kesabarannya. Nah ini gangguannya ada 13 tahun Bu ya. Ini Pak. Saya juga tahu ini saya dapat juga karena saya banyak praktek ilmu itu bisa telaah. Bimbingan guru saya Pak Arifudin saya itu juga dia pengalamannya banyak Pak Mit,
terapi gua saja tidak pengalaman. Ini kita sering semua terus saya praktek. Nah ini kita kumpulkan diambil sarinya. Jadi dengan gua saat alat ini tanduk bergoyang yang dibuat runcing ini bisa menjadi gangguan. Jadi kalau kita sakit Pak, sakit kadang yang pengobatan terapi sekarang ini pandang sakit itu adalah medis. Kalau dari sisi saya, dan saya juga praktek selain dari pengalaman, sakit itu tidak sebatas medis. Ada yang non medis, yang gangguan sirjani yang menyebabkan fisik kita sakit. Intinya itu Pak, akhirnya ilmu ini kita sebarkan mulai di Plaza Tanjung Pinang Februari lalu, terus Bandung, terus di Surabaya. Nah Surabaya ini Pak, ini kan gudangnya terapi sama gudangnya kiai ya, itu luar biasa. Jadi maka saya juga kaget apa tuh kok 8 tuh gangguan medis yang 4 kesurupannya. Iya, tempelnya. Jadi kalau orang nggak ada apa-apa, ini Pak, ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang sakit Pak, bahkan saya suruh gambar ini ada videonya dilempar Pak. Kayak kesetrum gitu. Nah, panas. Itu. Nanti videonya kita share dan nanti saya kirim banyak videonya. Panas banget. Terus ada lagi baru kita apa ini panas. Saya pegang dingin, wah jin. Terus saya pasang lagi, dia joget-joget. Nah, terus akhirnya jarinya kita tempel. Jadi ini Pak, saya juga menurut tapi berdasar pengalaman ya. Ujung kaki 2, ujung tangan itu harus kena alat kuasa. Ujung kaki kita. Nah, kepala ujungnya harus kena jadi genggam. Nah, genggam. Ini pertama yang memang manfaat dari tanduk kerbau untuk menyisir sihir sama jin. Kedua, ini merefleksi titik meridian jantung supaya dia nggak pingsan. Ya, jadi kadang-kadang kalau orang pingsan Pak, ini dibuka, ini direfleksi gini, dia bangun. Kalau pingsannya bukan kecelakaan, dia pingsan karena apa itu cepat bangun. Udah ngalamin, ya. Merefleksi titik jantung, dari jantung sama selaput jantung. Sama untuk penanganan supaya jin itu nggak bergerak lari. Ya kalau dia sendiri sekali udah keluar. Nah, itu ceritanya seperti itu Bapak. Jadi nanti bisa dites juga. Ada titik-titik tertentu nggak sih kalau kayak misalkan titik pertama atau gitu kan untuk terapi Mbak? Bagian yang sakit aja, sakitnya keluhan itu ada. Jadi ini udah berkembang. Jadi pertama kalau sakit apa kan bisanya cuma kaki ya. Kadang kaki nggak ada, ini sembunyi jin itu bisa di tempat Pak, nah perlu dicek tempat lain. Nah, Dengan yang ini. iya betul, yang begini tempat lain. Beliau kan belum diajarkan dasarnya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. ini khusus suruh ya channel ini aja. Jadi kita cek Pak. Nah kita cek. Nah kemarin yang Mas Irwan ya, yang disembunyiin terakhir di titik paru ya, lambung. Itu dia kan ginjal aja, ditempel aja. Ya. Gigi itu sakit. Makanya dia buat tempel lagi. Begini aja sih. Sakit sekali. Itu aja sakit. Nah, kalau nggak ada gangguan sakitnya ya sebatas gini aja. Tapi kalau ada gangguan kayak Melintir, iya. nyengir langsung. Ya. Jadi kalau teknik untuk ngeroknya sih Biasa aja pakai yang rata ya pakai itu. Nah, gini aja biasa. Nah, kalau yang deteksi gangguan non medis, pertama saya cek tangan dulu, ya tangan kalau nggak ada, ya kalau ada Pak, ini sakit sekali nggak tahan. Nggak apa-apa kan? Nah ini juga kalau ini nggak ada terus beri kaki. Iya. Sama tekniknya gitu ya? Iya sama tekan-tekan aja. Nah, ini agak sakit ya. Ya nanti, nah seringnya sembunyi di sini. Apa ini ada mengandung bioenergi sendiri? Saya dulu punya habisnya Pak ya, jadi mungkin saya tuh habis saya itu blank Pak, hilang ya, habis saya itu 2 juta hilang semua. Jadi saya pakai HP baru, nggak tahu ya ada yang nggak ini lagi ini menyebar. Ada hadisnya bahwa untuk bekam yang paling yang diajarkan Kanjeng Nabi SAW itu adalah dengan tanduk, dan isapan yang tanduk yang paling ditakuti jin sama Isapan. Iya, isapan tanduk. Tapi hadisnya nggak tersebar gitu ya? Nggak tersebar kok ini tersembunyi gitu. Nah ini sama tabib bang itu praktisi ruqyah Jombang itu ini udah 15 dokter praktisi ruqyah Pak. Terus dia ahli
bekam sejak ABI, PBI, terus praktisi bahasa juga dan sebagainya. Itu memang buat postingan bekam dengan tanduk yang itu bekam yang efektif. Iya, efektif. Jadi manfaat tribun nabawi dapat daripada sekedar kop plastik. Karena apa? Tanduk ini sejatinya tidak bisa diganti plastik, tidak bisa diganti kaca. Ibarat daun bidara itu nggak bisa ganti daun mati. Ya. Sama siwak itu nggak bisa diganti kayu jati, ada khusus kayu siwak. Ya, itu tidak sejatinya yang kita prioritaskan. Makanya saya meyakini bahwa hadis itu manfaat. Saya yakin praktek yang menyebar, Pak. Sampai yang di Madiun itu yang kiai juga itu peruyah. Nanti kita setiap videonya kesakitnya luar biasa. Ya, itu cerita itu. Nah, sampai Pak ini kok corone kok sebenarnya banget kok Pak. Ya sebenarnya Pak, saya juga nggak tahu. Saya juga bukan belajar memang ini kita ambil dari sehari-harinya, kita banyak praktek, banyak praktek. Akhirnya dia sekarang ruyanya pakai itu Pak. Jadi nggak sampai 5 menit kalau ada gangguan medis, ini udah kedeteksi langsung. Nah terus kita mau apa? Medis apa menandis dulu apa kita mau ruyah murni atau memang dengan alat buasa sambil ruyah gitu. Ya seperti itu. Yang ini biasa ya? Yang ini biasa. Ini biasa ya. Ini untuk geraknya. Jadi untuk fungsi medis. Tapi kalau gangguan medis di buasa pun itu juga luntur. Kemarin Budian yang buasa itu ya yang bantu rumah ini sakit karena dengan buasa ini yang ganggu di punggung itu sakit semua ya, itu merah. Jadi yang dibuasa yang bagian sakit, iya, rasa pegel atau apa? Kalau kita buasa seluruh tubuh. Tapi yang kemarin itu gangguan non medis ya, dari awal gangguan medis sampai kita pasang ini aja dia nyampe nangis sakitnya nggak tahannya. Terus saya minta ada akhwat, kemudian ini tolong buasa punggungnya. Nah kemudian buasa punggung ini sakit, yang balik sakit kena imbasnya. Enggak mesti beraturan kan, kalau ngerapin pakai koin kan beraturan gitu. Oh enggak, ini arahnya ke bawah semua. Ke bawah semua. Ke bawah semua. Ya. Praktek puasa Sebentar. Ini saya ada video. Jadi nanti saya share video apa saya WA saya yang ada caranya. Tapi saya mau coba Jeng Yuli dicek sama ini bagian kaki sama bunda, cek sama buasan benar. Nah ini yang sering rukyah juga toh, enggak ya? Coba dicek kakinya ada apa nih? Makanya coba kakinya bunda. Terus menghadap ke sana. Nanti kalau bapak biar nanti perhatikan. Wah ini udah tertawa. Sharing ilmunya aja biar paham. Iya. Bapak. Jadi teknik awal itu boleh tangan dulu atau kaki dulu? Iya, tangan dulu cek. Karena memang kalau kita bisa tangan cek dan kaki cek. Kita ragu karena ini penyakit yang lama menaun itu ada dua indikasi, medis non medis. Tapi kalau baru sakit sehari terus kita obat, ya itu mungkin banyak medisnya. Tapi sudah menaun apa berbulan-bulan itu kondisi non medisnya kuat. Makanya kita cek tangan nggak ada, kaki nggak ada, kita cek seluruh tubuh. Ada yang di Solo tuh itu alat buasa belum saya tempelkan tuh sakit. Belum ditempel? Iya, sakit. Begitu ditempel, iya, tambah sakit. Nah ini pernah kejadian saya ngirim alat buasa di Sidoarjo di orang Madura. Ini kan susah patah Ustaz ya. Ini saya kirim berapa udah patah. Masih berkhasiat ya? Jadi udah perlawanan udah dari perjalanan. Goibnya ya? Gaibnya, ya itu. Nah, ini seperti itu. Nah ini saya nggak tahu. Yang jelas dalam proses membuat alat ini saya nggak boleh saya kira orang berpuasa kita itu harus tahu. Ini sembarangan bikinnya ya. Jadi dan ini yang bikin yang dasar juga kayak empu tuh orang pipih ya kan padahal kan. Nah, itu dipres, dipanasi, dipres. Dodol. Setelah ini terus diratain ya. Kayak pipa ya. Nah yang bikin di awal di sana bapak itu juga orang religius, orangnya juga bagus. Jadi saya nggak ingin ini dibikin orang yang
nggak sholat, nggak apa. Bisa jadi khasiat itu karena ada unsur si pembuatnya. Iya ada. Kalau bahasa dulu kan empunya bikin Betul. keris itu kan Iya. nggak sembarangan. Betul. Dan ini nggak saya bikin masalah, yang bikin satu orang terus saya sempurnakan berdua. Nah tadi saya agak terlambat tuh, ada pesanan dari Ambon 50, saya baru menyempurnakan ini. Dan ya udah janji, udah jadi dari jadi mana? Oh ini udah langka nih. Mana? Makanya saya tuker nggak mau dia. Oh udah langka nih. Contoh. Langka nih. Gampang tuh tata Ini kemis. untuk buasa jadi nggak tajam, tapi untuk deteksi mending beli yang baru lagi ini untuk buasa. Mungkin nak sakit ini silahkan, silahkan. Iya. Ini karena generasi pertama Suruh harus tuker. bagus. Tukeran nggak mau. Di buasa karena ya mungkin gangguan medis hilang, jadi merasa nyaman terus beli alat, bayar pelatihan tuh sisa malah duitnya. Jadi ya itu testimoni yang saya simpan begini. Jadi pulang pelatihan bahasa ada dapat order, selesai bahasa dapat uang lebih, malah untuk bayar apa pelatihan bialannya itu lebih Terasa. subhanallah. Jadi dengan bahasa ini mungkin ya gangguannya non medis, makanya bahasa sebenarnya nyaman. Jadi Alatnya berapa nih? yang ini 50. Satunya. Terus yang kecil 40. Ini yang mahal kenapa? Karena ini memang betul tanduk kerbau tua. Nah, kerbau tua itu tajamnya awet. Yang ini agak murah karena apa? Ini stoknya banyak. Tapi kalau dulu ini yang ini mahal karena stoknya tipis. Sekarang kebalik. Ini banyak itu tipis stoknya. Udah nggak ada lagi. Jadi nanti kalau di gudang itu habis, ya udah nggak ada lagi. Ini punya Pak Surya ini. Ya. Yang bulu murah. Murah. Ini yang gigi 30, yang nggak gigi 25. Murah. Iya karena nggak ada. Sekarang kebalik. Sekarang yang kerbau yang habis. Tutup. Ini yang mana? Dia coba cek kaki ini. Ini cek. Boleh ke sana biar dicek Tanduknya. Oh iya ini tanduknya. Ini yang standar Pak yang Buat bekam ya yang 30.000. Ada yang lebih bagus yang 40.000 ini yang standar. Coba bisa pakai ini di punggung nyaman. Pakai buka jaketnya. Pakai jaket atau buka jaket? Buka jaket. Apa? Tebalan. Sangat. Putar. Tangannya megang jadi ada kekuatannya. Targu. Ya. Tangan itu pegang nih. Tangannya pegang. Nah, pegang pegang. Ya. Sakit ya? Itu kayak alat atau pakai tangan aja Pak? Saya pakai alat. Oh ini enggak pakai baju. Tapi nanti kalau ada gangguan medis bisa pakai baju. Gak ada yang sakit kan? Enggak ada. Cuma kalau ada gangguan orang berasa. Jadi lain, jadi bagian itu sakitnya tidak seperti yang lain. Itu dapat pasien kita tuh mau puasa atau mau diapain, kita kan untuk saat ini kan perlu data yang jelas. Ini ya, pasien tuh sebenarnya mau tak apain sih gitu. Nah, pertama gini, kalau datang pasien biasanya pasien datang ke kita itu sebenarnya sakitnya udah lama Pak. Kalau orang sakit barusan sakit sehari 2 hari ke medis biasanya kan BPJS atau apa ya, ke kita udah lama. Nah, kalau pasien datang ke kita tuh kita cek lihat dia tuh kondisinya lemes atau memang nggak lemes gitu. Jadi kalau lemah lemes, nah ini kita
tanya dulu, tadi udah makan belum, kalau mau pas berpuasa ya. Oh belum, loh tadi pagi sarapan belum, oh belum. Nah terus kemarin gimana, loh jarang makan, loh kok jarang makan kenapa? Jarang makan, jarang minum. Nah ini tidak bisa langsung kita puasa maupun kita bekam basah ya, bekam darat nggak bisa. Ya kalau kita puasa bekam basah dia akan jadi lemah, dan kalau di bekam basah pun kadang banyak pingsan ya, kasus banyak sekali. Nah kasus yang orang lemah, lemas, tiada daya, nah kita treatmentnya itu kita yaitu minum yang manis hangat, jahe, madu ya, yang terus kasih air hangat, minum 11-12, tunggu 10 jam. Kalau dia udah mulai perutnya udah seger, nah itu bisa kita puasa atau yang kopi ya. Tapi kalau kita minum jahe, madu dan tetap lemas terus gini, nah ini kita nggak bisa puasa, nggak bisa kita kopi. Ya udah, lebih baik kita kasih minyak gosok ini aja, suruh pulang dulu, nanti sekitar 2 hari baru kita bisa lanjut untuk kita puasa atau kopi ya. Jadi tidak sembarang orang lemes tak daya kita puasa tambah lemes, karena puasa ini menyimbangkan energi ya. Konsep TCM ya, pengobatan tradisional Cina itu adalah menyimbangkan energi ya. Jadi kalau orang lemes, apalagi 3 hari nggak makan dan sebagainya, itu energinya itu tinggal sedikit, energinya untuk menggerakkan otot jantung, otot paru ya, tinggal sedikit, maka dia ada daya karena tidak makan ya, tidak ada asupan gizi. Nah kalau kita puasa, ini energi diratakan ke seluruh tubuh. Nah kalau energi itu sedikit, energi untuk yang otot jantung itu nggak kebagian, makanya kalau kita puasa tambah lemes, akhirnya pingsan. Makanya kalau pada itu memang tidak bisa dipuasa, apalagi dipekam itu membutuhkan kekuatan energi besar, lebih cepat pingsan. Kalau dia lemes berapa hari nggak makan, dipekam pingsan seperti itu. Nah, kalau udah ketahuan bahwa dia itu lemes, terus dikasih minum sampai setengah jam masih lemes, berarti tidak bisa kita puasa, tidak bisa kita bekam atau kopi. Gitu. Minum aja sehari, 2 hari, 3 hari sampai dia normal makan ya, diabetesnya normal, baru kita puasa atau kopi. Itu satu. Kedua, kalau nanti dia lemes tapi kita kasih madu jahe terus bisa agak segar, ya udah berarti kita puasa atau kopi. Nah, kalau badannya dingin terus tapi dia dengan minum jahe itu agak merasa segar, berarti kita kopi. Jadi kopi ini dihangatkan dulu ya, dibakar, dihangatkan semua. Nah kan hangat, nanti kita pasang, hangatnya ini tuh masuk ke tubuh, dinginnya tubuh masuk, jadi ada pertukaran, makanya berhenti, itu berarti energinya kurang. Tapi kalau misalnya tahu pas gitu istirahat 10 menit. Nanti kalau itu sudah itu boleh, nggak lama kita puasa lagi dulu. Hah? Tapi itu ada gangguan medis. Minum dari yang punya belum ada. Istirahat, minum madu jahe ya. Makanya sebenarnya Cobain dulu. ini terapi puasa itu sudah di dalam ini minuman manis sama jahe. Catatan rasakan jahe sama madu ya. Udah gampang. Jangan lagi. Apalagi terapinya di sana jahe madu kan banyak ya. Kalem dong gitu. Nah, jadi kalau tubuhnya pasien itu tadi dingin, tapi terus dengan minum jahe, madu, terus dia agak segar, nanti dia bisa kita kopi supaya tubuhnya hangat. Kalau tubuhnya dingin, kita puasa nggak efektif, karena emang dia kurang energi, kurang panas. Nah kalau kita puasa panasnya nggak ada ya nggak efektif. Yang efektif ya udah dia dikasih panas dengan ini kopi. Akhirnya yang dibeli Budian itu agak gede-gede bagus, karena apa? Hangatnya banyak. Kalau kita angetin itu hangatnya ini banyak, nanti masuk ke tubuh semua. Bedanya itu. Nanti yang biasanya 40.000 yang bagus ya. Hangatnya banyak. Ya. Nanti kalau udah kita kopi, tubuh pasien hangat mesti ya. Insya Allah hangat ya. Jadi seperti itu, dan akan apa yang dia keluhkan sementara boleh tidak bisa dipuasa dulu ya. Nah ketiga, kalau tadi pasien itu tubuh nggak lemes,
cuma dia ada keluhan sakit, ya udah puasa aja langsung, nggak masalah. Jadi gimana ini? Kondisinya seger ya. Iya, segar. Ini senyum aja itu mungkin nggak Ketebalan. Ada yang ini, karena yang datang ke terapis itu penyakit penahun, nggak sakit sehari, ke terapis enggak. Jarang ya yang sakit baru seminggu 2 minggu ke terapi itu jarang. Jarang. Jadi biasanya Pak Anda kok kalau lagi puasa kan hubungan medis, berarti kalau perkiraan tuh kemungkinan lebih diserang lagi kan besar kan ya kan? Atau diserang lagi yang terapi, Nah. termasuk yang terapisnya juga. Iya. Nah, pulang terpincang. Pincang. Nah, ini kembali ya. Jadi tadi kita cerita penanganan pasien. Kalau kita datang pasien harus HIV-nya ini tak puasa, atau api, atau apa udah jelas ya. Jadi kalau lemah lemas 3 hari 2 hari jarang makan, nah ini tidak kita puasa, tidak kita api. Sarankan pulang dia makan yang benar, banyak minum madu sama cair. Jadi 2 hari 3 hari baru aman kita puasa ya. Kalau nggak nanti lemes, jadi nanti kita malah di puasa lemes kopel, apalagi dibuka pingsan. Ya. Kan bekam keluar darah ini nggak keluar darah aja karena lemes ya pingsan, apalagi bekam lebih pingsan lagi. Ini satu. Kedua, tadi lemes tapi setelah dikasih minuman jahe madu jadi hangat segar, tapi badan tetap dingin. Nah ini kita lanjut api, tidak bisa puasa ya. Nah, Setelah kop api nggak langsung boleh Ya. puasa. biar aja Jangka berapa hari? 3 hari ya. Yang Tapi kalau pasien datangnya tuh fisik normal, cuma ada keluhan Pak, saya badan nggak enak, apa udah puasa aja. Nah, itu pasien yang sifatnya non medis. Nah, kemudian yang tadi ya, kalau pasien yang tadi kita pandang medis seperti itu, kita nanti terus ada pasien juga, kita perlu juga ada punya alat, kita cek semua badannya, ada yang sakit nggak ada. Nah, Ceknya hanya dengan tekan-tekan tekan aja. Jadi tidak ada sakit. Kalau ada sakit di tempat tertentu, berarti ini non medis. Ya. Ketika kita menemukan bagian yang sakit itu sakit di sini, berarti kita tekan lebih lama di situ. Iya, tapi kita cek dulu. Oh ini ada nansek ini, oh yang ada di mana dulu. Nah kalau banyak, berarti sakitnya bukan medis. Setelah ini penyakitnya non medis. Bisa sama aja. Nah, di sini apalagi di sini nanti cek lagi di sini ada, sini ada. Berarti itu non medis. Jadi penyakitnya bukan penyakit medis gitu. Ya, ini ketahuan. Dan kalau non medis ya udah kita bisa kop api semua ya, kop api semua kalau mau cepat ya. Tapi juga nanti kita minta bantuan orang kalau kita berdua bertiga tadi puasa tadi kaki kita puasa, kepala kita puasa, tangan pegang nanti selain ini nanti kadang juga ada sembunyi di punggung apa ya, punggung kain tajam, makanya kita nggak bisa sendiri. Tapi kalau kita sendiri ya udah puasa aja gitu. keroyokan. Iya, kalau udah kon Satu medis, paket 5 orang gitu. kalau enggak Bingung. ya kalau ini puasa bisa kan nanti bisa. Ya kaki 2 kiri kanan, satu yang Ya. 2 tangan, Nah, ini kan tim kita 1 belakang. kita mau spesialis puasa kan berbagai pengobatan ya, makanya kita juga alat lengkap karena kalau tanggung nanti hasilnya juga tanggung ya, tanggung. Nah, ini menyangkut ke pasien ya. Jadi kalau pasien tadi banyak gangguan non medis, ya udah kita panggil teman. Kalau nggak ada teman, ya udah berarti kita kalau punya ini kop api aja, punggung, kaki yang bisa kop api semua. Itu jangan membantu. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi itu kan isinya. Iya, itu isinya bukan masalah darah. Kalau memang dia kondisinya darahnya tidak ada sumbatan dan sebagainya, itu memang lancar kalau sumbatan sebabnya sih. Tapi nggak apa-apa. Karena ada juga bekam tuh yang keluar darah banyak juga. Karena memang ini kesumbat semua. Ya, tadi kembali lagi setelah tadi ada deteksi medis, non medis. Kalau kita sendiri ya udah kop api. Kalau nggak punya kop api ya puasa sebisanya. Nah kalau kita ternyata ada yang bantu, ya udah kita kan sekali kita buang semua apa yang dia. Karena memang tidak bisa sendiri sekali, nggak bisa. Kalau kita nggak kuat, kita nggak kena. Juli ya Mbak Yuli, terapi orang
lebih. Kalau gangguan non medis orangnya itu ngantem Mbak Yuli karena posisi lemah. Lebih. Ya sering sakit kan dalam bahasa orang nah itu. Ini kehantem. Jadi posisi lemah itu kita nggak pilih puasa, nggak pilih terapi karena kalau kita dapat non medisnya ngantem. Berarti posisi terapis juga harus segar ya. Segar kuat. Syarat utamanya. Kayak harus dibersihkan dulu kita dari gangguan medis lalu kita bisa mengobati orang lain. Nah ini dari sisi kita nggak di pasien dari pasien kan tadi banyak gangguan non medis. Ini pasien harus kita tegakkan murnikan tauhidnya dulu. Tauhid itu ya jangan sampai jin itu memang dimediasi memang masuk ke dalam dirinya. Wah aku kita ngobati wirid 5.000 kali, 10.000 kali itu jadi kan dia datanya yang jelas ya. Kita ya fokus makna wiridannya tapi fokus ngitungnya kan. Nah ini fokus ngitung itu jin masuk. Jadi kalau yang jelas fokusnya adalah maknanya. Jadi tidak harus 1.000 kali ya. Setiap waktu, setiap saat kalau kita kuat wirid ya wirid tanpa dihitung. Jadi kita sinyal kita kan nyambung. Nah kalau pasien itu memediasi jin untuk masuk, tapi ingin pintar dalam menerapi, ingin kuat dalam diri, ya selamanya keganggu jin. Ya. Jadi kita putus semua itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak wirid Asmaul Husna yang kita pahami seperti aja. Ya, sesempatnya nggak harus hitungan berapa kali nggak habis sholat di mana ke waktu kosong langsung wirid ya itu seperti itu. Nah nanti kalau ketemu pasien yang susah ya ada pasien kita terapi selesai ya besoknya kambuh lagi kita terapi jadi saya tanya loh kemarin udah pergi kok ini kamu udah balik lagi loh aku yang lain. Oh berarti dia tuh mediasi jin masuk yang kita ini kan udah muslim udah pergi kok dia kambuh lagi umat lagi terapi datanya loh kamu kan kemarin udah pergi nggak masuk lagi loh aku yang lain loh sih. Oh ya kita bareng bersahadat ya harus kita sadatin ya ini ada terus kesukaan lagi loh ada lagi apa yang lagi nah ini kalau dia mediasi masuk terus. Nanti kita harus putus kita mau dekat tauhid jangan sampai kita tuh mengharapkan kekuatan selain Allah baik itu pakai amalan tapi langsung aja berdoa sama Allah baca asmaul husna berdoa sama Allah untuk kita mengharap kekuatan dari Allah. Nah, kalau enggak nanti itu kita keluarkan masuk lagi karena dia memediasi yang itu masuk ke tubuh kita ini lagi masuk lagi ini karena saya ngalami tes dulu kok udah keluar ini loh tadi kan keluar baru yang lain sampai 5 kali. Nah inilah jadi kalau kita nggak mengurutkan tauhidnya kita bisa keluarkan jain tapi yang lain nanti masuk ya jin kan banyak yang masuk kan mungkin banyak bapak jamaahnya rombongan kita sendiri nah inilah kita perlunya tausiah kepada pasien mengurutkan tauhid hilangkan keinginan punya kekuatan punya sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus kedua adalah kembalikan apa yang dia dapat apa yang dia masuk tubuh harus kita murnikan ya. Sebatas yang kita masuk dalam tubuh itu panas ya jadi seorang jin akan mudah dengan sihir akan mudah keganggu jin ya. Itu semua harus kita prioritaskan ke pasien seperti itu ya. Jadi saya kalau terapi pasien terus yang gangguan non medis nggak bisa aja ya udah diam ya. Jadi memang nggak bisa memang itu ada suatu hal yang tidak bisa gitu. Jadi memang ada suatu hal yang tidak bisa memang itu ada suatu tadi yang sifatnya di rezeki yang panas itu harus di stop. Kalau enggak ya nanti nggak bisa kita nggak bisa. Jadi yang kita jalankan adalah itu ada kerjasama sama pasiennya. Jadi tidak sebatas kita terapis untuk melalui jin, tapi pasiennya masih melakukan seperti itu atau mediasi atau masih menerima rezeki yang nggak jelas. Ya. Saja kalau diajak makan teman nggak jelas, nolak. Nah, kalau dia kerjanya jelas, rezekinya jelas, ngajak makan, ya saya senang. Tapi kalau nggak jelas, kita juga saya tolak. Nah itulah. Ini yang jelas
ya seperti yang harus kita jaga sebagai medis ataupun bisa disampaikan ke pasien kalau memang sembuh dari gangguan non medis harus dijaga diri kita. Nah, ini 10 menit tentang puasa yang ruqyah ya. Kalau ya tadi yang sebelum kita lanjut ruqyah yang berat itu memang jenazah, itu memang harus ada yang sedara. Setelah itu gula darah memang